Cerita bermakna tentang agama yang tak memperbolehkan kegembiraan. Ruskin yang dibesarkan dalam sebuah rumah yang sesak dan sempit bercerita bahwa suatu ketika, suatu hari dia mendapat hadiah sebuah boneka. Bibinya yang saleh merampas boneka itu sambil berkata bahwa boneka tidak cocok untuk seorang anak Kristen. Bahkan seorang ahli yang waras dan sehat seperti Abby Bruce berkata bahwa orang tidak bisa membuat gambar Yesus yang sedang bermain-main ketika masih kecil atau tersenyum ketika sudah dewasa. W.M. McGregor berbicara dengan nada merendahkan tentang beberapa kesalahan John Wesley. Dia mendirikan sebuah sekolah di dekat Bristol. Dia membuat peraturan bahwa tidak ada permainan yang diizinkan di sekolah atau di halaman sekolah. Karena orang yang bermain-main pada masa kanak-kanak, dia akan tetap main-main pada masa dewasanya. Jadi tidak ada hari libur. Anak-anak bangun pada jam 4 pagi dan harus mengikuti doa dan meditasi selama berjam-jam. Pada hari Jumat mereka berpuasa sampai jam 3 siang. Kita harus ingat bahwa Yesus membayangkan kerajaan dalam hubungan dengan suatu pesta dan bukannya dengan puasa. Tidak ada kesenangan yang sehat yang dilarang untuk seorang Kristen. Dari cerita di atas, kita bisa belajar bahwa banyak orang menganggap bahwa mengikut Yesus artinya harus memikul salib dan membuat hidup kita menjadi sangat tidak bahagia. Sungguh salah anggapan seperti itu. Justru sebaliknya, mengikut Yesus membuat kita dipenuhi damai sukacita. Jika kita sungguh-sungguh mengikut Yesus, memikul salib itu artinya kita melakukan perintah Tuhan, walaupun awalnya seperti sangat sulit, karena kita harus melawan kedagingan kita. Tetapi lama-kelamaan, kita akan menjadi terbiasa. Semua itu akan menjadi sangat mudah, bahkan kita tidak akan bisa lagi untuk berbalik melakukan dosa. Seperti halnya saat seseorang menjalankan hidup sehat dan pantang makan makanan yang berminyak dan lain-lain. Awalnya begitu sulit. Setelah berjalannya waktu, justru tubuh kita sudah tidak terbiasa dengan makanan-makanan tidak sehat tersebut dan tidak bisa lagi mengkonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Badan kita otomatis akan menolaknya. Begitu juga saat mengikut Yesus. Hal-hal duniawi yang wajar dilakukan, semua itu tidak ditentang oleh Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah kita mengasihi Dia, menjauhi dosa, dan hidup menyenangkan hatinya. Ada waktunya saat kita ingin rileks dengan pergi berwisata, nonton film kesukaan kita, dan lain-lain. Semua itu tidaklah menjadi larangan bagi kita. Asal semua masih dalam batas yang wajar dan kita masih bisa mengatur waktu dan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan ingin kita hidup bahagia, bukan hidup menderita. Semoga renungan ini bisa menjadi rema dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.